Halo guys, ketemu lagi sama gue Tasya. Dan hari ini gue mau review beberapa aplikasi yang membantu gue untuk belajar bahasa. Oke, ada dua macam yang mau gue bahas di sini. Yang satu, aplikasi yang membantu gue untuk menambah kosakata. Dan satu lagi, bentuknya sosial media di mana gue bisa ketemu dengan orang di negara lain, dan di sana gue bisa praktis bahasa gue. Gue bahas pertama adalah dua aplikasi yang gue suka pakai untuk menambah kosakata gue. Sebenarnya ada banyak banget jenisnya, kayak Duolingo atau apa, itu banyak banget di sosial media juga kita sering lihat iklannya. Tapi pribadi yang gue pernah coba pakai adalah Lingodeer dan juga Bilingual. Jadi kalau Lingodeer kayak gini, di sana gue bisa belajar untuk kosakata baru, mirip seperti Duolingo. Ada beberapa bahasa juga, nggak cuma bahasa Inggris atau bahasa Prancis, tapi ada beberapa bahasa lain. Terus untuk sosial media ini sering gue pakai karena buat gue namanya praktis berbahasa itu harus dengan cara kita latihan make. Kalau enggak ya kita nggak tahu gimana cara makainya kan gitu, gimana caranya kita nambah vocab juga gitu. Kalau menurut gue apalagi yang untuk kasusnya sehari-hari, bahasa sehari-hari itu beda banget sama bahasa yang kita pelajari di textbook kayak gitu. Nah, untuk sosial media yang gue pakai itu ada Speaky. Nah, Speaky gue dulu pakai itu untuk beberapa bulan, dan di sana termasuk kalau menurut gue banyak orang yang makainya, banyak pemakainya. Jadi kita bisa ketemu sama temen yang memang juga punya visi misi yang sama untuk belajar bahasa, dan di sana ada fasilitas untuk telepon. Jadi beberapa kali gue juga sempat coba untuk telepon melalui aplikasi itu, dan cukup bagus sih. Maksudnya keinginan gue untuk belajar bahasa di sana, banyak orang yang memang datang ke sana untuk belajar bahasa. Jadi menurut gue itu patut untuk dicoba. Lalu ada Tandem juga aplikasi untuk berbahasa, untuk belajar bahasa, dimana kita bisa ketemu orang dan kita bisa bertukar bahasa. Di sana cenderung lebih chat. Kalau gue lihat di sana cenderung lebih chat. Tapi kalau gue pribadi juga berpendapat Tandem itu benar-benar aplikasi yang 100% digunakan orang banyaknya untuk belajar bahasa. Maksudnya bukan untuk hal-hal lain gitu, kayak misalkan untuk jadi dating site atau apa, enggak. Kalau gue sih pribadi ngelihatnya memang itu pure tempat kita belajar bahasa, dan itu gue pakai cukup lama karena termasuk banyak orang yang bisa diajak bicara untuk bertukar bahasa seperti itu. Lalu selanjutnya ada beberapa aplikasi unik yang gue temukan untuk ketemu dengan orang asing, dimana itu bisa menjadi tempat gue mempraktekkan bahasa asing gue. Itu ada aplikasi namanya Battle. Jadi di sana aplikasinya kita melempar surat dan nanti diterima oleh orang lain, dan orang lain itu bisa accept surat kita atau enggak. Dan kalau di accept, kita jadi teman dia kayak gitu. Dan sebaliknya, kalau ada orang melempar botol kita, ada isinya surat dan kita terima, nanti kita bisa jadi ntar kita jadi teman dia. Nah, setelah itu kita baru bisa punya akses untuk chat seperti itu. Dan di sana kalau gue pribadi kalau gue pribadi ngerasanya aplikasi itu gak 100% pure untuk orang mencoba untuk belajar bahasa, karena emang di situ bukan tempat untuk belajar bahasa sih, aslinya memang untuk tempat ketemu teman aja gitu. Tapi bagus buat kita yang mau belajar bahasa kalau menurut gue pribadi, karena beberapa orang banyak yang memang mau jadi temen gitu. Jadi ini lucu banget aplikasinya, kayak kesannya kita tuh punya penpal beneran, kayak penpal yang pakai surat pos gitu loh. Jadi kalau misalkan contohnya gue mau kirim ke Prancis dari Indonesia, gue butuh waktu 1 hari atau 2 hari sampai akhirnya pesan gue bisa sampai ke dia. Jadi kayak lucu gitu, kita kayak ada rasa nunggunya gitu, kayak gak sedetik langsung nyampe gitu. Dan itu lucu banget, kayak gemes banget gitu loh, karena bener-bener gak ada foto, gak ada apa, jadi kita pakainya avatar gitu. Dan di situ gue nemuin beberapa temen yang asik-asik banget, namanya Slowly. Jadi itu aplikasi yang paling gue suka.
Dan itulah beberapa aplikasi yang gue pakai untuk belajar bahasa dan mempraktikkan bahasa gue selama ini. Jadi kalau teman-teman mau coba untuk mengupgrade bahasa teman-teman, jangan ragu dan jangan takut untuk berbuat kesalahan dalam belajar bahasa. Dan teman-teman bisa praktik mulai sekarang, apalagi sekarang juga banyak waktu, teman-teman mungkin di rumah, jadi teman-teman juga bisa selain ketemu teman baru, teman-teman juga bisa mengupgrade bahasa teman-teman gitu, tanpa perlu, teman-teman nggak perlu les. Kalau menurut gue itu nggak necessary kalau teman-teman emang goalnya adalah bicara secara aktif seperti itu. Jadi segitu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman dan see you again, bye bye.